Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Delvira Anggraini dengan NPM 2308260061. Di sini saya akan menjelaskan materi dari basic endokrin yang berjudul bertema topik yaitu hormon reproduksi. Nah, hormon reproduksi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian kirinya. Saya akan menjelaskan definisi dari hormon reproduksi tersendiri. Hormon reproduksi ini dia merupakan hormon yang mengatur perkembangan dan juga pada organ reproduksi, yaitu untuk memproduksi gamet, ciri kelamin sekunder, kemudian fungsi seksual, kehamilan, dan proses produksi lainnya. Nah, sistem reproduksi ini dia dikendalikan oleh sumbu yaitu hipotalamus dan juga hipofisis. Kemudian gonad, biasa kita singkat dengan HPG axis. Kemudian hormon dan fungsinya itu yaitu ada GnRH, yaitu sumbernya dari hipotalamus yang fungsi utamanya itu untuk merangsang hipofisis anterior sehingga melepaskan FSH dan juga LH. Kemudian FSH itu sumbernya itu dari hipofisis anterior, yaitu pada wanita berfungsi untuk pematangan folikel dan juga produksi estrogen. Sedangkan pada pria itu menstimulasi spermatogenesis. Kemudian ada LH diproduksi di hipofisis anterior yang fungsi utamanya itu untuk pada wanita yaitu untuk ovulasi dan juga pembentukan korpus luteum. Sedangkan pada pria yaitu untuk stimulasi produksi testosteron. Kemudian ada estrogen, yaitu produksi utama di ovarium, berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi wanita, ciri kelamin sekunder, kemudian proliferasi endometrium. Kemudian ada progesteron dihasilkan di korpus luteum, yaitu untuk mempersiapkan dan mempertahankan endometrium di implantasi dan kehamilan. Kemudian ada testosteron yang dihasilkan di testis, kemudian ada inhibitin, prolaktin, dan juga oksitosin. Nah, oksitosin sendiri itu sumbernya itu berasal dari hipofisis posterior yang berfungsi untuk kontraksi uterus saat persalinan serta untuk injeksi ASI. Nah, umpan balik atau feedbacknya itu ada terbagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif dan juga umpan balik positif. Umpan balik negatifnya itu paling umumnya itu estrogen, progesteron, dan juga testosteron, dan inhibitin itu nanti menghambat sekresi GnRH, FSH, dan LH, sehingga nanti hipotalamus dan hipofisis itu bisa menurunkan GnRH, FSH, dan juga LH. Kemudian umpan balik positifnya itu pada wanita biasanya praovulasi, yaitu estrogennya itu tinggi dan waktu yang singkat untuk merangsang lonjakan LH, terjadilah ovulasi. Nah, estrogen tinggi ini folikular akhir, nanti umpan balik positifnya itu hipotalamus dan hipofisis itu meningkatkan LH. Kemudian di bagian bawah ini ada hormon reproduksi pada pria. Nah, hormon reproduksi pada pria ini ada GnRH, FSH, LH, dan testosteron. GnRH ini dia merangsang hipofisis melepaskan FSH dan LH, kemudian FSH itu sel sertotoli yaitu untuk spermatogenesis, kemudian LH yaitu berasal dari sel leading untuk testosteron sendiri untuk ciri kelamin sekunder pada pria, seperti juga bisa anabolik mendukung spermatogenesis. Kemudian di bagian kanan itu dia ada sumber hormon reproduksi. Nah, sumber hormon reproduksi ini ada dari hipotalamus, hipofisis anterior, kemudian ada dari gonad atau ovarium dan testis, kemudian ada dari plasenta pada saat kehamilan. Yaitu pada saat kehamilan ini dia menghasilkan HCG dan juga progesteron, estrogen, dan juga HPL. Nah, kemudian di bawahnya itu ada siklus menstruasi dan juga hormon. Fase menstruasi itu hari pertama sampai hari kelima itu hormon yang paling dominan yaitu menurunkan estrogen dan juga progesteron. Peristiwa utama yang terjadi yaitu peluruhan endometrium. Kemudian ada fase folikular yaitu hari ke-1 sampai dengan 13, yang mana di sini fase FSH itu meningkat, estrogen meningkat. Nah, di sini adalah fase untuk pematangan folikel, proliferasi endometrium. Kemudian ada fase ovulasi yaitu hari ke-14, di mana di sini kita ketahui di sini merupakan fase subur yang mana lonjakan LH yaitu positif sedikit FSH. Di sini peristiwa utama yang terjadi itu pelepasan ovum dari folikel yaitu ovulasi. Kemudian ada luteal yaitu hari ke-15 hingga ke-28 hari, yang mana hormon dominannya itu progesteronnya meningkat, sehingga dari progesteron ini meningkat dari korpus luteum, sehingga disinilah peristiwanya itu sekretornya atau endometrium siap terjadi implementasi. Nah, hormon reproduksi pada wanita itu ada FSH, ada LH, ada estrogen, progesteron, dan juga HCG. FH ini dia perkembangan folikel dan juga produksi estrogen. Kemudian ada LH itu untuk ovulasi dan korpus luteum. Kemudian ada estrogen itu untuk perkembangan organ reproduksi. Kemudian ada progesteron itu untuk mempertahankan endometrium pada saat kehamilan. Kemudian HCG itu untuk pada saat kehamilan itu berfungsi untuk pada plasenta untuk mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan. Jadi GnRH ini dia dihasilkan di hipotalamus, kemudian nanti dia merangsang hipofisis sehingga nanti melepaskan FSH dan juga LH.
Kemudian FSH ini yaitu untuk folikel ovarium, kemudian nanti menghasilkan estrogen inhibin. Kemudian pada LH itu untuk pada corpus luteum sehingga nanti melepaskan hormon progesteron estrogen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.